Oke, ini kawan-kawan kondisi ikan lele kita di pagi hari ya. Alhamdulillah tidak ada lagi yang bergantung. Bisa kita lihat. Nah, ini dia buktinya. Alhamdulillah tidak ada lagi yang bergantung atau berdiri atau upacara ya. Mau tahu caranya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke Ide Channel. Kali ini kita akan membahas tentang lele yang suka menggantung seperti ini ya. Ini atau berdiri atau upacara kata istilah kerennya gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat ikan lele kita di sini dua tempat ini. Lelenya bergantung ya, atau berdiri atau upacara gitu. Sedangkan di tempat satunya aman-aman saja. Nah, hal apa yang membuat lele kita seperti ini? Bagi kita kan khusus baru pemula gitu kan. Setelah saya pahami beberapa faktor yang membuat lele kita seperti ini, pertama ada satu faktor yaitu iklim. Ya, di sini kebetulan iklimnya sangat panas sekali, sangat panas. Kita sebagai manusia aja gerah gitu kan. Suhu di sini bisa sampai 38 derajat Celcius gitu kan. Kita sebagai manusia aja merasa gerah gitu. Jadi hewan-hewan seperti ikan lele gini juga bisa terkena efeknya apa, dia bisa stres gitu kan. Nanti kenapa ketika cahaya matahari lagi panas-panasnya masuk ke sini langsung ke dalam kolam ini atau tempat ini, airnya berubah suhunya drastis gitu loh, dan itu membuat lele-lele itu stres sehingga dia menggantung seperti ini. Itu faktor pertama ya. Faktor yang kedua mungkin dia penyakit kembung kawan-kawan. Nah, penyakit kembung. Jadi penyakit kembung ini disebabkan karena kita mengasih pakan tidak dibibis dulu ya. Seharusnya kita bibis dulu pakannya agar dia tidak kembung di perut ya. Dan di sini juga kita lihat nih banyak makanan yang tidak dimakan gitu kan. Berarti lelenya ini enggak selincah seperti biasa. Di kolam ini bahkan tidak ada lele yang timbul gitu, hanya dua tempat ini saja. Jadi dia mungkin juga stres, perut kembung. Yang ketiga bisa kadar air asamnya, airnya pH-nya ya, meningkat gitu. Jadi pH air meningkat. Ini biasa kalau habis hujan, biasa kan air hujan itu kalau kan asam. Jadi kalau dia langsung jatuh ke sini bisa mengubah suhu, bisa mengubah pH. Jadi pH di sini bisa asam. Itu faktor yang ketiga. Jadi membuat dia juga kekurangan oksigen karena asam ke atas seperti ini. Ini banyak sekali ini. Yang keempat yaitu faktor amoniak. Jadi sisa pakan seperti ini kalau kita tidak bersihkan itu bisa jatuh ke bawah dan membuat amoniak. Nah, di situ jika air ini seperti ini kalau kita punya tempat sekecil ini kita harus rajin ganti air ya, agar supaya amoniak itu tidak menumpuk di bawah, dan kalau menumpuk menyebabkan oksigen kurang, jadi lelenya bisa bergantung seperti ini. Jadi itulah beberapa faktor yang membuat ikan lele kita seperti ini, apalagi kita baru pemula gitu kan. Dan biasa saya sebagai pemula saya di sini juga sering saya lakukan adalah mengganti air jika airnya berbau gitu, ikan lele seperti ini.
bergantung ini saya akan pertama tuh mengganti air gitu kan. Namun setelah mengganti air masih juga lele seperti ini, berarti pH asamnya masih tinggi gitu, air yang baru itu masih tinggi. Jadi beberapa saya telah temukan cara-caranya setelah saya konsultasi sama beberapa orang yang peternak lele. Ya begini caranya. Pertama, coba ganti airnya, jangan semuanya gitu kan. Nah, jadi kita akan ganti airnya setengah saja. Ini air ini setengah. Kemudian nanti kita akan masukkan air baru dalam sini setengah, penggantinya setengah. Oke guys, kita langsung saja ya ke prakteknya agar lele-lele kita ini kembali lincah seperti semula ya. Pertama kita kuras saja airnya dulu, setengah, cukup setengah aja. Oke, kita kuras dulu ya. A few moments later. Oke kawan-kawan, ini adalah tempat yang kita telah kuras airnya setengah ya. Langkah selanjutnya kita akan mengisi air baru di tempat ini seperti semula. Guys, saya cut dulu ya. A few moments later. Oke guys, ini setelah kondisi setelah kita ganti air ya. Tadi saya tidak jadi setengah ganti air karena saya lihat ikannya memang harus ganti seluruhnya kayaknya ya airnya. Jadi saya ganti semuanya, dan setelah saya cek memang ada beberapa ikan yang mati sini di kolam yang ketiga ini, karena di kolam ini memang rata-rata lelenya masih kecil. Bekas saya sortir kemarin lelenya masih kecil sini. Jadi ada beberapa yang mati. Kalau lele kalau ada yang mati itu masih wajar, karena namanya juga kita pemula kan. Jadi kita harus wajib tahu bahwa jangan sampai lele kita dibiarkan dia bergantung seperti ini, akibatnya mengakibatkan kematian. Dan itu bisa apabila kita mempunyai sebuah budidaya ikan lele, itu sangat merugikan sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan menambah sedikit larutan air garam di sini ya. Tapi kondisi di sini setelah ganti air lelenya kurang menggantung ya, bisa dilihat nih. Dan di sini saya tidak ganti air karena lelenya masih lincah-lincah dan tidak ada yang menggantung. Nah, di sini hanya beberapa lele lagi yang mulai menggantung ya. Itu pun yang lele yang kecil kayaknya. Ya. Berarti kita selanjutnya akan menambah larutan garam ya. Oke guys, jadi di sini kita akan membuat larutan garam ya. Jadi di sini di tempat saya ini sangat sulit untuk mencari garam ikan. Jadi saya menggunakan garam dapur. Tapi lebih efektif mana ya, jauh lebih efektif ya garam ikan. Karena di tempat saya ini untuk membeli garam ikan itu sangat sulit ya. Dan kita tambah air ya, garam secukupnya, tambah air. Kemudian kita aduk aja ke tangan gini hingga rata ya airnya, hingga larutannya mencampur rata gitu dengan garamnya ya. Ya sudah cukup kayaknya. Oke, kalau mau tambah air juga tak masalah gitu. Oke kawan-kawan, kita akan menambah larutan garam ini ya di sini ya. Semoga ikannya sehat-sehat saja lagi, tidak ada yang berdiri lagi. Dan kita juga tambahkan yang di sini, walaupun dia tidak ada yang bergantung ya. Oke, sudah selesai. Jadi cukup mudah untuk menangani lele yang bergantung atau berdiri ya, atau upacara seperti ini. Dan lele ini kita malam ini akan kita puasakan dulu sampai besok pagi, dan kita lihat perkembangannya ya. Jadi cukup dengan ganti air dan tambahkan larutan garam. Oke,
Jika kalian suka video ini, please like, komen, dan share ya video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow fanspage Facebook kita ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ide Channel.